pemirsa, informasi masa kini hadir menyapa Anda pada pagi hari ini bersama saya Niki Amalia. Kami akan menyajikan sejumlah informasi berita terkini dan berikut di antaranya. Wilayah Indonesia memasuki musim kemarau, terjadi kebakaran di gudang kabel Cibubur. Musim kemarau membuat polusi udara semakin brutal. Berita pertama pada pagi hari ini, wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Berdasarkan analisis iklim yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa disebut oleh BMKG, menunjukkan saat ini tengah terjadi puncak musim kemarau di beberapa wilayah di Indonesia, yang mana sebanyak 77% wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Untuk wilayah Indonesia yang berada di selatan ekuator, perlu mewaspadai potensi kekeringan yang dapat terjadi. Untuk itu, pihaknya mengimbau pemerintah daerah maupun masyarakat luas untuk lebih siap dan antisipatif terhadap dampak musim kemarau 2023 ini. Pasalnya, musim kemarau di 2023 ini diperkirakan akan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana sih menurut Kakak dampak dari musim kemarau atau panas yang berkepanjangan ini? Dampaknya banyak banget negatifnya, pertama karena di beberapa wilayah juga di Indonesia banyak yang ngalamin kekeringan juga. Terus polusinya juga makin meningkat kan. Terus juga efek untuk kesehatannya juga mulai udah memburuk nih, karena kan panas banget dan sinar ultraviolet juga kan nggak baik untuk kulit ya. Jadi ya dampaknya buruk sih. Nah, selanjutnya menurut Kakak bagaimana sih cara menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan ini? Cara mengatasinya pertama mungkin ini ya, kita juga dari pas sebelum musim kemarau juga harus mengurangi buang sampah gitu. Jadi untuk sumber mata air yang nggak tercemar itu juga makin banyak kan jadinya. Terus pas lagi sebelum musim kemarau juga kita harusnya untuk menghemat air dong. Jadi ya nggak kekeringan kayak gini. Udah gitu juga dari pemerintahnya sendiri mungkin bisa untuk lebih menyalurkan air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan gitu sih. Beralih ke berita selanjutnya, terjadi kebakaran gudang kabel di Cibubur pada Sabtu kemarin. Kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan kabel yang berada di kawasan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, dekat jalur alternatif Cibubur, Depok, Jawa Barat. Saat ini saya telah terhubung oleh rekan saya Syifa Aulia yang telah berada di lokasi. Terima kasih Niki. Baik, sekarang saya sudah berada di kawasan Harjamukti, Cimanggis, dan tepat di belakang saya ada sebuah gudang penyimpanan kabel yang kemarin sudah terbakar. Tidak ada yang mengetahui awal mula api tersebut, tetapi tiba-tiba api membesar selama kurang lebih 10 menit. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 7 malam, api pun masih terus berkobar. Mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dan terlihat para petugas tampak memadamkan api yang sangat cukup besar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat api cepat menyebar dan menghanguskan tumpukan kabel yang berada di gudang penyimpanan tersebut. Akibat dari peristiwa ini, kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kebakaran makin besar ini di belakang sekolahan ABC Kids Cibubur, dekat Danau Jambore. Makin parah Min. Kebakaran terjadi kembali sehari setelah kebakaran pertama padam. Baik, terima kasih Niki. Saya Syifa Aulia melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Syifa atas laporannya. Belakangan ini, Jakarta menjadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan alasan kemarau membuat polusi udara semakin brutal terutama di sejumlah kota di Jabodetabek. Pelaksana tugas Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardesena Sopelewakan, menjelaskan kondisi musim kemarau berpengaruh pada proses peluruhan polutan di udara. Pasalnya, saat musim kemarau tidak terjadi proses peluruhan polutan di udara. Baik, saat ini kita sudah bergabung bersama Syifa Aulia di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Baik Syifa, jika dipantau di aplikasi pada siang ini, apakah polusi sudah berkurang? Baik, terima kasih Niki. Dipantau dari Matraman Raya, Jakarta Timur, polusi saat ini terlihat begitu sangat parah.
Polusi udara tersebut disebabkan oleh kendaraan yang lewat dan teriknya matahari di musim kemarau saat ini. Lalu bagaimana tanggapan warga sekitar tentang polusi udara saat ini? Menurut Bapak nih, tanggapan Bapak tentang polusi udara yang semakin memburuk saat ini bagaimana? Iya, sangat tidak nyaman sih akhir-akhir ini karena saya di bagian lapangan, jadi berasa banget panasnya sampai ke badan tuh rasanya nggak enak gitu ya. Oke. Apa ada nggak sih solusi agar tidak terjadinya polusi udara yang memburuk saat ini? Ya mestinya pemerintah terkait harus cepat-cepat mengatur regulernya sehingga langkah-langkah ke depan itu seperti apa, karena ini dampaknya buat kita semua nggak sangat-sangat nggak nyaman dan harus segera dicari jalan solusinya, mungkin pembatasan kendaraan atau ganjil genap atau apalah yang intinya untuk polusi kita ke depan lebih baik. Menurut kakak nih ada nggak sih tanggapan tentang polusi udara yang saat ini sangat memburuk? Karena kebetulan aku kan kerja di Sudirman kan, nah itu polusinya emang bener-bener kotor banget. Nah menurut aku sebenarnya pemerintah ini bisa mengurangi polusi ini dengan cara karyawan-karyawannya buat pakai transportasi umum, nggak pakai kendaraan umum, karena kan apalagi macet banget kan. Apakah dengan musim panas saat ini menjadi penyebab polusi saat ini juga? Nah itu bisa jadi. Jadi mungkin bisa aja pemerintah juga melakukan yang namanya itu hujan buatan. Kan kalau misalkan di Bogor itu udah ada proses hujan buatan gitu Kak. Jadi musim kemaraunya itu agak tertutupi sama hujan. Baik, terima kasih Syifa atas laporannya langsung dari Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, selanjutnya informasi masa kini akan memberikan informasi berita lainnya dan juga akan berbincang-bincang dengan narasumber kali ini mengenai solusi musim kemarau terhadap lingkungan. Jangan kemana-mana, tetap di informasi masa kini. Gantian dong Pak, channelnya nggak seru tahu ini. Enggak, mau diseru. Ah iya Pak, Mama kan menonton Bukan Anak Meriam Pak. Apaan sih itu? Udah ini aja dulu, masih asik itu Papa. Itu seru. Enggak buat. Bentar doang. Aduh, tolong sini antenanya. Nah ini aja nih Pak, udah bagus nih gambarnya nih. Ya udahlah, Papa mau keluar dulu aja.
SpongeBob. Wih, kok bisa Pak sekarang gambarnya udah jernih? Iya dong, soalnya papa habis pasang set-top box di TV kita. Sekarang tuh zamannya udah TV digital mah. Layarnya lebih jernih, suaranya juga lebih bagus. Oh, berarti abis ini mah bisa nonton acara favorit banget tanpa di antena dong. Apaan sih? Ntar dulu, orang mama Ih, orang lagi ini. Ayo, beralih ke siaran TV digital sekarang. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Niki Amalia. Pemirsa, informasi kali ini mengenai makanan sehat apa saja yang cocok pada saat musim kemarau. Mengonsumsi makanan sehat saat musim kemarau sangat penting untuk kebugaran dan cuaca panas saat musim kemarau dapat meningkatkan resiko dehidrasi. Selain minum air yang cukup, penting juga untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi saat musim kemarau. Musim kemarau seringkali membuat tubuh merasa menjadi lelah, dehidrasi, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan asupan makanan yang tepat agar tubuh tetap sehat dan bugar selama musim kemarau. Berikut ini ada beberapa makanan yang baik dikonsumsi saat musim kemarau untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada buah-buahan segar, sayuran hijau, kacang-kacangan, minuman segar dan alami, ikan, dan daging tanpa lemak. Selain makanan yang sehat untuk dikonsumsi saat musim kemarau, ada juga tanaman yang cocok untuk ditanam saat musim kemarau. Tanaman tersebut umumnya berasal dari sayur-sayuran dan pala jiwa. Pada dasarnya, tanaman yang cocok ditanam saat musim kemarau adalah tanaman yang tahan dengan kekeringan. Berikut beberapa jenis tanaman yang cocok ditanam saat musim kemarau. Tanaman yang pertama ialah tomat. Tomat dapat tumbuh dengan baik pada saat musim kemarau karena tidak membutuhkan banyak air untuk proses pertumbuhannya. Bahkan tanaman ini juga masih bisa tumbuh dengan baik di tanah yang kering. Yang kedua ialah terong. Saat cuaca panas dan kering, tanaman terong akan menghasilkan bunga dan buah yang lebih banyak. Perbedaan suhu siang dan malam hari ialah yang merangsang tanaman terong sendiri menjadi lebih berbunga. Yang ketiga, jagung. Jagung pada dasarnya merupakan golongan tanaman yang sangat cocok ditanam di saat musim kemarau. Pasalnya, tanaman yang memiliki nama Latin Zea mays ini memerlukan sinar matahari penuh selama masa hidupnya. Selain itu, tingkat penggunaan airnya juga tergolong sedang dan juga menanam jagung tidaklah sulit apalagi jika dilakukan di musim kemarau. Di saat jenis tanaman lain seperti padi tumbuh di cuaca yang panas, maka akan memperbesar peluang akan layu dan mati, sedangkan jagung justru akan tumbuh dengan optimal. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, pada saat ini lingkungan menjadi salah satu pusat perhatian. Lingkungan yang kotor akan menyebabkan tempat tersebut menjadi tidak sehat, ditambah dengan adanya musim panas atau kemarau yang sedang terjadi pada saat ini. Aksi nyata pemuda peduli lingkungan menjadi salah satu solusi agar lingkungan tetap bersih. Banyak para pemuda yang masih peduli terhadap lingkungan. Aksi tersebut membawa pada perubahan terhadap lingkungan agar tetap baik dan terjaga dengan baik. Lingkungan dengan air yang bersih dari sampah juga dapat membantu masyarakat sendiri untuk mendapatkan air bersih pada saat musim kemarau. Karena masalah banjir bukanlah hanya tugas pemerintah, tetapi juga sebagai tugas masyarakat punya peran untuk menanganinya. Pemirsa, setelah ini saya akan hadir kembali sekaligus berbincang dengan narasumber kali ini mengenai aksi nyata pemuda peduli lingkungan yang sedang terjadi pada musim kemarau saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Informasi Masa Kini.
sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Niki Amalia di Informasi Masa Kini. Kali ini kita udah kedatangan narasumber yaitu Nisrina Azhara dari anggota Polimedia Mengabdi. Halo Nisrina. Halo. Apa kabar Nisrina? Alhamdulillah baik. Baik, kalau misalkan Nisrina sendiri nih, boleh dijelasin nggak sih apa itu Polimedia Mengabdi? Polimedia Mengabdi sendiri merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di mana kita membawakan 4 aspek. Aspek yang pertama itu ada aspek pendidikan, aspek ekonomi, infrastruktur, dan juga kesehatan. Kesehatan dan infrastruktur. Kalau misalkan infrastruktur sendiri nih, apa sih kegiatannya itu, ada apa aja? Oke. Untuk infrastruktur sendiri, kegiatannya itu kita di sana ada bersih-bersih sekolah. Terus kita juga ada pengecekan ulang di sekolah, dan kita juga ada nambel-nambel bolong-bolong kalau misalnya di sekolahnya itu ada yang kurang bagus-bagus, itu kita tambah lagi. Dan yang terakhir, kita juga ada kegiatan beresin sampah-sampah di depan sekolah, karena bisa dibilang di depan sekolahnya itu cukup banyak sampah, sehingga kita beresin tuh sedikit-sedikit Kak, biar penyakit untuk anak-anaknya juga semakin berkurang. Baik, berarti ini tuh juga meliputi edukasi lingkungan juga ya, peduli lingkungan gitu ya. Nah, kalau misalkan Nisrina sendiri nih, ngerasain nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh khususnya di Jakarta dan sekitarnya tuh kalau misalkan cuaca tuh lagi ekstrim dan juga emang apa ya, ngerasa kulit tuh menyengat banget gitu loh dari sinar matahari gitu. Nah, kalau Nisrina sendiri ngerasain nggak sih hal seperti itu? Ngerasain banget Kak. Apalagi kalau misalnya lagi ke kampus nih ya. Misalnya ke kampus naik motor, itu sinar UV tuh sangat terpampang jelas gitu sinar matahari, sehingga ngerasa kulit tuh panas dan kusam banget gitu Kak. Apalagi pas lagi kemarin kita pengabdian. Pas kita lagi pengabdian itu sempat kita kekurangan air gitu Kak, kekeringan air. Jadi pas kita mandi, air itu sempat nggak ada dan mati kering. Itu akhirnya kita bagi-bagi waktu mandinya. Ada yang pagi jam 3, ada yang pagi jam 5, ada yang sore, ada juga yang malam. Gitu Kak. Nah, berarti kalau menurut Ririn sendiri nih, kalau misalkan itu gimana sih pendapat kamu nih terhadap kayak musim kemarau ini, apakah sangat berdampak banget atau bagaimana nih? Jujur sangat berdampak banget ya. Apalagi kalau misalnya lagi keluar siang-siang, terus jalanan tuh karena panas dan keringnya, jadi banyak banget debunya. Terus di kelas yang AC ada 2 ataupun ada 3, kadang tuh nggak terasa. Dan di rumah juga bisa dibilang air mulai menyurut gitu loh Kak. Oke, berarti kita agak sedikit mundur. Berarti kalau misalkan di saat kemarau kayak gini nih, tadi Ririn juga cukup mengalami kalau misalkan adanya kekeringan air ya. Nah, hal seperti itu tuh kalau menurut Ririn sendiri, apa gitu hal yang bisa dilakuin dari kita sebagai pemuda maupun masyarakat yang bisa untuk membantu mengatasi air ini, kekurangan air? Kalau dari saya sendiri, itu biasanya pertama pasti penghematan air Kak. Terus yang kedua juga kita tuh matiin AC ataupun matiin lampu ketika sudah tidak digunakan. Dan yang terakhir pasti kita melakukan reboisasi. Contohnya misalnya kita tuh nanam tanaman di depan rumah, ataupun kita juga nanam tanaman di daerah-daerah yang terlihat gersang Kak. Karena dengan tanaman tersebut bisa membantu kita juga menambah oksigen ada di bumi gitu sih. Nah, menurut BMKG sendiri nih, kalau misalkan kondisi ini sendiri dipicu oleh fenomena El Nino dan ioid positif yang menyebabkan anomali kenaikan suhu dan berkurangnya curah hujan dari kondisi normal. Nah, BMKG sendiri memperkirakan kalau musim kemarau ini yang ada di Indonesia akan segera berakhir. Namun level El Nino ini masih akan terus berlanjut gitu. Menurut Nisrina sendiri nih, kalau solusi yang bisa dilakuin oleh Nisrina sendiri sebagai pemuda nih yang bergerak di bidang sosial, nah untuk menghadapi kemarau sendiri nih yang berkepanjangan ini tuh gimana? Kalau misalnya menghadapinya bagaimana, ya itu tadi udah jauh beda sama yang tadi udah saya bilang. Yang pertama itu pasti kita menanam kembali tanaman, dan satu lagi, kalau misalnya kita melihat tanaman udah mulai kering nih Kak,
kita harus mulai nyiram gitu tanaman di depan rumah. Dan yang kali kita juga bisa nih sebagai mahasiswa ataupun pemuda yang pasti kita sangat dekat dengan yang namanya media, kita bisa ngasih tahu nih melalui media bahwa sekarang ini lagi ada yang namanya kemarau berkepanjangan. Jadi kita bisa melakukan pencerdasan kepada orang-orang dengan melakukan di media sosial gitu sih Kak. Oke. Nah, tadi kan Nisrina juga bilang ya kalau misalkan adanya penanaman mungkin dan menyiram tanaman gitu ya. Nah, kalau Nisrina sendiri tuh melakukan hal seperti itu nggak sih di rumah atau maupun di organisasi Nisrina sendiri gitu? Kalau misalnya di rumah pasti aku ngelakuin itu ya. Apalagi di rumah aku tuh di depan rumah alhamdulillah juga banyak tanaman. Itu biasanya setiap pagi sih sebelum berangkat biasanya nyiramin tanaman dulu biar nggak mati ya nih. Kalau misalnya di organisasi sendiri itu paling kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan alam. Contohnya kalau misalnya kita ke air petra terus kita ngelihat air petranya itu juga udah mulai gersang, itu kadang kita bantu juga tuh di situ ngasih tahu pencerdasan ke orang-orang yang ada di air petra bahwa tumbuhan di sini membantu kita juga untuk hidup gitu sih. Oke. Nah, terkait solusi musim kemarau nih, pemerintah juga beberapa kali sempat membuat hujan buatan ya demi mengatasi musim kemarau dan panas yang cukup menyengat nih di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kalau menurut Nisrina sendiri, apakah hal tersebut merupakan salah satu langkah yang baik atau hanya hal tersebut nih yang bisa dilakuin oleh pemerintah? Kalau menurut aku sendiri itu salah satu hal yang baik banget sih. Karena kemarau yang berkepanjangan kayak gini, terus diturunin hujan buatan kayak gitu, itu pasti membantu kita ya sebagai orang yang merasakan banget kemarau. Tapi menurut aku itu bukan salah satu-satunya cara. Ada banyak cara. Salah satunya itu mungkin mereboisasi tanaman-tanaman yang sudah mulai mati. Misalnya yang di pinggir jalan udah mulai pada mati bisa direboisasi atau ditumbuhkan kembali. Bisa juga pemerintah tuh mulai membuka lahan-lahan hijau Kak. Jangan hanya gedung-gedung yang mulai ditinggi-tinggikan, tapi sekarang mulai banyak juga kita membuka taman-taman untuk menanamkan pohon untuk isi dari oksigen sendiri yang ada di bumi. Oke, nah sudah kita ketahui nih kalau misalkan seperti berita yang disampaikan tadi, lingkungan dengan air yang bersih dari sampah juga dapat membantu masyarakat sendiri untuk mendapatkan air bersih nih pada saat musim kemarau. Nah, menurut Nisrina sendiri, hal apa yang harus dilakuin agar lingkungan ini tetap bersih nih dari sampah? Agar tetap bersih dari sampah, yang pertama pasti balik lagi ke diri kita sendiri Kak. Yang pertama jangan buang sampah-sampah kecil, karena kata pepatah bilang ya Kak, hal yang kecil bisa menjadi suatu hal yang besar, ya nggak sih? Kalau misalnya kita buang sampah itu kecil-kecil, lama-lama pasti bakal jadi bukit sampah. Betul sih. Ya, jadi mulai dari hal kecil dulu aja, dari kita jangan membuang sampah-sampah kecil, gitu sih. Iya, dan ini juga tuh kalau misalkan kita buang sampah sembarangan ya, apalagi kalau misalkan dia kan kalau lagi hujan, tadi yang masuknya ke selokan, terusnya jadinya selokannya kotor maupun tempat penampungannya airnya kotor, dan itu juga dapat mempengaruhi air yang nanti akan kita konsumsi gitu atau kita gunakan nanti untuk lain-lainnya tuh menjadi kotor, betul. Nah, kalau dari Nisrina sendiri ada nggak sih tips dan saran nih sebagai pemuda yang peduli dengan lingkungan mengenai musim kemarau yang masih terus berlanjut dan berdampak terhadap lingkungan? Tips dan saran dari aku itu yang pertama, coba mulai aware dengan hal-hal kecil, di mana mulai mematikan alat-alat elektronik yang tidak digunakan, mulai membuang sampah dari sampah-sampah terkecil yang kalian punya, dan yang terakhir mulai menjaga lingkungan sekitar, jangan hanya membuang sampah sembarangan. Sama satu lagi, pasti menanam tanaman yang ada di sekitar kita. Itu sih. Baik Nisrina, terima kasih banyak atas waktunya. Nah pemirsa, selanjutnya akan ada traffic update yang akan dibacakan oleh rekan saya Anissa Nurdianti. Pemirsa, saat ini terpantau kemacetan yang terjadi di depan Trans Studio Mall Cibubur pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Tepatnya di Jalan Alternatif Cibubur, Harjamukti, Cimanggis. Kemacetan ini terjadi akibat putar balik yang dilakukan oleh banyak kendaraan, pejalan kaki dan ojek online yang menyeberang dari arah Trans Studio Mall Cibubur menjadi salah satu penyebab dari kemacetan tersebut. Selain itu, angkot dan taksi yang mengetem di bahu jalan juga menjadi penyebab tersendatnya arus lalu lintas di Jalan Alternatif Cibubur.
Demikian traffic update hari ini, kembali ke studio. Baik pemirsa, sekian berita dan informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa terus saksikan informasi masa kini pukul 5.30 WIB hanya di CTV. Saya Niki Amalia, pamit undur diri, selamat beraktivitas.